Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, semuanya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai aliran melalui pipa. Nah, ini adalah contoh aplikasi dari aliran melalui pipa, yang apa sih sebetulnya perbedaannya dengan aliran yang lain? Kalau aliran di dalam pipa itu tidak penuh, maka aliran tersebut termasuk jenis aliran saluran terbuka. Nah, sedangkan yang kita bahas di sini adalah pipa, yaitu saluran tertutup yang mengalirkan fluida dengan tampang aliran yang penuh. Maka, itu kita, kategorikan sebagai aliran dalam saluran tertutup. Nah, contohnya di slide sebelumnya tadi. Nah, kita bayangkan kalau misalnya, aliran dalam pipa ini tidak penuh, maka alirannya tidak bisa mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Jadi kalau misalnya aliran tersebut penuh, artinya dia tidak bergantung hanya kepada gravitasi, nah baru itu bisa mengalir dari, tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Karena alirannya penuh, sehingga tekanan yang bekerja itu betul-betul dari aliran tersebut tidak tergantung pada gravitasi. Nah, fluida yang dapat mengalir melalui pipa ini bisa zat cair atau gas. Memang banyak yang kita bahas di sini adalah zat cair. Nah, jenis alirannya itu dapat merupakan aliran yang laminar atau turbulen. Nah, aliran zat cair real itu, selalu disertai dengan kehilangan tenaga, searah dengan arah aliran. Jadi, inilah perbedaan, yang kita bahas, yang berbeda dengan, mmm, yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah, membahas tentang persamaan Bernoulli, ketika jumlah dari, tinggi tekanan, tinggi kecepatan, dan juga tinggi, elevasi ini ya dari datum, itu di bagian awal, bagian satu dan bagian kedua ketika ada 2 pipa, bagian awal dan akhir itu sama. Nah, kalau zat cair real sebetulnya tidak mungkin ada keadaan seperti itu. Sehingga yang kita bahas di sini nanti adalah kehilangan tenaga, yang sebetulnya terjadi pada, zat cair real, yang dia terjadi, pada pipa. Nah, ketika kita menentukan sebuah aliran itu apakah termasuk aliran laminer atau aliran turbulen, atau aliran transisi, maka kita, menggunakan angka Reynolds. Angka Reynolds ini, rumusnya adalah V, kecepatan rata-rata dikali D, diameter pipa dibagi dengan nu, atau kentalan kinematis. Nah, biasanya yang kedua ini yang lebih, mudah kita hafalkan, V kali D dibagi nu. Nah, angka Reynolds yang didapat ini bisa menentukan, jenis aliran apa yang terjadi, apakah aliran laminer, transisi, atau aliran turbulen. Jika angka Reynolds kurang dari 2000, maka aliran tersebut termasuk aliran laminer. Sedangkan jika lebih dari 4000, maka termasuk aliran turbulen. Nah, jika angka Reynolds-nya ini atau bilangan Reynolds di antara 2000 sampai 4000, maka sebetulnya kondisi alirannya itu sulit diketahui atau dipastikan. Nah, sehingga kita mengkategorikannya angka Reynolds antara 2000 sampai 4000 merupakan aliran
transisi atau fase peralihan. Nah, aliran laminer itu keadaannya seperti ini. Kita coba lihat videonya. Ini adalah percobaan disebut dengan Osborne-Reynolds. Flow of a liquid through a pipe is. Ini videonya saya ambil dari Department of Civil Engineering, University of Texas, Arlington. Nah, di sini yang mereka lakukan adalah mereka memasukkan ada sebuah aliran pada pipa seperti ini yang memiliki kecepatan, lalu ditambahkan sebuah ini adalah tinta ya, jadi ada sebuah wadah tinta, lalu dimasukkan ke dalam aliran tersebut, sehingga nanti kita bisa lihat bagaimana tinta itu bergerak di dalam pipa. Bisa berbentuk laminer, transisi, atau turbulen. The flow of a liquid through a pipe is characterized by 3 different flow regimes: laminar, transitional, and turbulent. Jadi ini disebut dengan rejim aliran. Rejim aliran itu ada 3, yaitu laminar, transisi, dan turbulen. Laminar flow is generally thought as calm, where the fluid particles flow in an orderly fashion and with relatively low velocity. Turbulent flow is characterized by random movement and intermixing of fluid particles with great exchange of energy throughout the fluid. Nah, jadi dijelaskan tadi bahwa kalau alirannya itu adalah laminer, maka salah satu ciri-cirinya adalah dia mengalir dengan kecepatan yang relatif rendah. Sedangkan kalau kecepatannya tinggi, maka disebut dengan aliran yang turbulen. Viscosity. We will confirm the flow classification with visualization of the dye injected from the dye reservoir mounted on the head tank into a steady flow in the pipe. Jadi ini adalah Since in laminar flow, which occurs at. Nah, ini adalah contoh aliran laminer pada pipa. Jadi kita lihat bahwa ketika kecepatan alirannya itu rendah, maka alirannya ini bisa menghasilkan aliran dari tinta yang lurus ya, yaitu ketika angka Reynolds-nya kurang dari 2000. Reynolds number is less than 2000. The flow pattern is not chaotic. The dye streamline should appear to be as a well-defined line. However, at turbulent flows, which occur when Reynolds number is greater than 4000. Kalau kita lihat ketika bilangan Reynolds-nya ini lebih dari 4000, maka bahkan tidak saja berbelok-belok, tapi tintanya ini sudah sampai bercampur dengan air ya, sehingga warnanya menjadi biru muda begini. Karena saking kecepatannya cepat dan keadaan alirannya itu sudah terjadi turbulensi yang tinggi. The dye will be fully mixed throughout the pipe. Transitional flow, which occurs between these two, will also be observed when the streamline appears to wander from a straight line to random shapes. Nah, sedangkan ini adalah aliran ketika transisi. Jadi kita lihat dia tadinya antara terjadinya aliran yang lurus, tapi dia juga mulai tadi kita lihat ya berbelok-belok, walaupun tidak sampai bercampur seluruhnya di dalam pipa seperti aliran turbulen tadi. Position the Reynolds apparatus on a fixed. Nah, ini cara melakukan
eksperimennya ya, nanti kalian bisa melihat lebih lanjut, tadi ditempatkan lurus, terus ini tadi wadah tempat ininya, alirannya, lalu ada tempat, tintanya tadi di atasnya, sehingga ketika aliran itu diberikan, kalau alirannya kecepatannya rendah, maka, dia menjadi aliran The laminar. water level reaches the overflow tube, adjust the flow valve so that a slight overflow rate is produced. Ensuring that the dye control valve is closed, add dye to the reservoir until it is about 2/3 full. Nah, ini adalah tintanya, lalu dialirkan Lower melalui the injector until the tip of the needle is slightly above the bell mouth and centered on its axis. ini berbentuk Adjust the bench valve and flow control valve to return the overflow rate to a slow trickle and allow the apparatus to stand for at least 5 minutes. Adjust the flow control valve to reach a slow trickle outflow. Then adjust the dye control valve until a slow flow with a clear dye indication is achieved. Nah, jadi ini kelihatan ada dialirkannya dengan menggunakan seperti jarum ya. Jadi akan terlihat satu aliran tinta yang kita bisa lihat dari mana dan seperti apa bentuk aliran. Nah, ini adalah gambarnya dibentuk dalam gambar contoh aliran laminar tadi yang sifat-sifatnya dia pertama memiliki kecepatan yang rendah, lalu pewarnanya tidak bercampur dengan air, partikel fluida bergerak dalam garis lurus, analisis matematis sederhana mungkin dilakukan karena alirannya dia dalam garis lurus tadi ya, tidak banyak turbulensi. Walaupun pada kenyataannya dalam keadaan yang real itu sulit ya terjadi aliran laminar seperti ini. Ini adalah gambar tadi yang saya tunjukkan di awal, kalau aliran laminar maka dia lurus. Nah, untuk aliran transisi, ini maaf gambarnya salah. Dia angka Reynolds-nya ini antara 2000 sampai 4000, kecepatannya sedang, sedangkan aliran pewarna bergelombang dalam air. Nah, aliran transisi ini kita lihat alirannya dia mulai bergelombang ya. Berbeda dengan aliran laminar tadi yang lurus, aliran transisi ini kelihatan bergelombang. Nah, sedangkan untuk aliran turbulen, dia angka Reynolds-nya lebih dari 4000, kecepatannya tinggi, lalu untuk pewarna itu tercampur dengan cepat dan sempurna. Jalur partikelnya sama sekali tidak beraturan. Walaupun rata-rata gerak partikel itu searah dengan arus, tapi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tadi yang kita lihat di video itu kelihatan bercampur ya. Jadi bahkan alirannya itu tidak terlihat sama sekali. Fluktuasinya sangat sulit. Walaupun sebetulnya pada kenyataannya jenis aliran seperti inilah yang paling umum terjadi. Nah, ini gambarannya ya, turbulen. Nah, ini contoh soal yang sangat mudah. Mungkin ada yang sudah mencoba. Aliran mengalir melalui pipa, diameternya 150 mm, kecepatannya 5,5 meter per detik, kekentalan kinematik air adalah 1,3 kali 10⁻⁶ meter kuadrat per detik, selidiki tipe aliran. Jadi kita hanya tinggal mengalihkan V kecepatannya 5,5 dikalikan dengan D, diameternya 150, jangan lupa dijadikan meter, jadi 0,15 dibagi dengan Nu atau kentalan kinematik 1,3 dikali 10⁻⁶. Nah, nanti hasilnya jika dia kurang dari 2000 termasuk aliran laminar, kalau 2000 sampai 4000 termasuk transisi, sedangkan hasilnya di sini adalah aliran turbulen, dia di atas
4.000. Nanti bisa dicoba sendiri. Nah, ini adalah gambaran pipa seragam yang horizontal. Artinya pipanya lurus, tidak ada perbedaan penyempitan atau pelebaran, lalu posisinya horizontal. Kita lihat ini adalah tampang 1, sedangkan yang ini adalah tampang 2. Ada pertama tinggi dari datumnya, tinggi dari dasar, kita bisa bilang dasar muka air atau garis referensinya. Ini Z1, lalu ada Z2. Nah, setelah itu ini ceritanya horizontal ya, jadi Z1 dan Z2 ini sama. Lalu ada tinggi tekanan ya, P1 per gamma, kalau di tampang 2 P2 per gamma. Lalu ada tinggi kecepatan. Tinggi kecepatan V1 kuadrat per 2G, sedangkan di tampang 2 V2 kuadrat per 2G. Nah, di sini kita lihat bahwa tinggi tekanan yang di tampang 1 dia lebih besar dari tinggi tekanan di tampang 2, sehingga untuk garis energi totalnya di sini dia tidak lurus ya. Jadi kalau yang di persamaan Bernoulli sebelumnya kita bahas itu lurus, kanan dan kiri itu sama. Sedangkan untuk yang ini kita lihat tinggi totalnya itu adalah yang ini. Sehingga di sini ada perbedaan tinggi tekanan antara tampang 1 dan tampang 2. Inilah yang disebut dengan HF ya. HF yaitu kehilangan tinggi tekan. Nah, inilah yang akan kita bahas di sini. Nah, jadi ini persamaan Bernoulli untuk titik 1 dan titik 2 yang dia memiliki kehilangan tinggi tekan. Jadi kalau sebelumnya di persamaan Bernoulli kita tidak punya HF ini ya, sehingga kondisi 1 dan kondisi 2 ini sama. Padahal kenyataannya tidak akan seperti itu karena pasti ada kehilangan tinggi tekan dari antara tampang 1 ketika aliran itu awal terjadi lalu ke kondisi yang kedua, itu pasti ada kehilangan tinggi tekan sehingga HF ini pasti ada. Ini yang tadi saya jelaskan. Jadi HF ini adalah kehilangan tenaga atau kehilangan tinggi tekan yang bisa dituliskan delta P per gamma. Karena yang di kasus ini P1 per gamma dan P2 per gamma yang berbeda. Ini yang tadi saya jelaskan bahwa pipa ini, ini kalau pipanya ini tidak horizontal ya, maaf. Kalau tadi pipanya horizontal, jadi Z1 dan Z2-nya itu sama, karena pipanya arahnya dia lurus. Nah, pipanya tadi begini. Nah, sekarang yang dicontohkan di sini adalah bagaimana kalau pipanya memang tidak horizontal, jadi dia miring ke bawah begini. Jadi kita sudah lihat dari awal Z1 dan Z2 ini memang tingginya sama. Inilah yang menyebabkan ada HF atau kehilangan tinggi tekan. Nah, ternyata kehilangan tinggi tekan ini tidak hanya terjadi akibat dua hal tadi ya, perbedaan. Di sini kita akan membahas mengenai kehilangan tinggi tekan atau loss of head. Nah, pada zat cair yang punya kekentalan, sewaktu mengalir dalam pipa, itu apa saja yang menyebabkan terjadinya kehilangan tinggi energi atau loss of head atau tinggi tekan tadi. Yang pertama adalah gesekan antara zat cair itu sendiri dengan dinding pipa, dan juga bisa ada perubahan suhu. Dan selain itu, ada juga penyebab lain yaitu penyempitan pipa, pelebaran, tikungan, katup, dan lain-lain.